Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video sebelumnya kita telah membahas atau sampai pada pembahasan surah An-Nazi'at ya, di juz 30 sampai di ayat ke-16 ya, sampai di ayat 16. Insyaallah biiznillah pada kesempatan hari ini kita akan lanjut dari ayat ke-17 sampai ayat ke-24 ya, biiznillah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu, kemudian kita memulai pelajaran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة. Baik sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membacakan tadi surah An-Nazi'at ayat 17 sampai 24 ya, mohon maaf tadi saya lewat sampai di ayat berikutnya. Insyaallah kita bahas sampai di ayat ke-24 ya pada kesempatan hari ini. Baik sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita perhatikan dengan seksama ya. Di ayat 17 kita akan bahas seperti apa cara membacanya tadi, baik panjang pendeknya dan juga penekanannya ya. Perlu diperhatikan ayat 17 dengan seksama. Kita mulai. Idhhab, perhatikan huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Idhhab ila ya, idhhab huruf ba dipantulkan ya. Idhhab ila, kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah yang merupakan tanda bacaan 2 harokat ya. Idhhab ila fir'auna, perhatikan huruf ra sukun maka kita baca tipis. Fir'auna, huruf a di ayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Fir'auna innahu, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda u terbalik ya, terdapat tanda u terbalik ya, sedangkan u yang biasa 1 harokat seperti ini ya. Kalau harokat 2 harokat atau tanda bacaan 2 harokat maka bentuknya seperti ini ya. Fir'auna innahu tagha, kemudian huruf gha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan juga di depannya terdapat tanda alif bengkok atau alif maksurah. Yang ini juga merupakan tanda bacaan panjang, bacaan 2 harokat. Innahu tagha, jadi dipanjangkan 2 harokat pada huruf gha ya.
Kemudian kita lanjut ayat ke-18. Faqul halaka. Perhatikan huruf lam sukun yang ini bertemu dengan lam bertasdid, maka huruf lam yang sukun menghilang langsung melebur ke huruf lam yang bertasdid ya. Lalu kita tahan dan tekan pada huruf lam yang bertasdid ini. Halaka. Jadi bukan lagi hal berulang, tapi langsung disambung ya, langsung dimasukkan, dileburkan ke huruf lam yang berharokat tasdid. Halaka ila. Kemudian huruf la yang ini dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Yang ini garis ya di atas yang ini. Halaka ila antazakka. Kemudian huruf nun sukun bertemu ta, maka kita dengungkan dan kita samarkan. Antazakka. Kemudian huruf K ditahan dan ditekan, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah ya. Faqul halaka ila antazakka. Kemudian kita lanjut ayat 19. Wa ahdiyaka ila. Nah, huruf la lagi dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wa ahdiyaka ila rabbika. Huruf ba berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya huruf B ya, harokat I. Ila rabbika wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Huruf kha sukun ya. Kemudian huruf sya di ujung dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Baik, perhatikan lagi lanjut ayat berikutnya 20. Fa'arahul. Perhatikan huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Fa'arahul. Kemudian huruf hu yang ini langsung sambung ke alif lam qamariyah, langsung masuk ke sini ya, yang harokat lam sukun. Fa'arahul. Hul langsung ke sini ya. Fa'arahul ayatal. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Fa'arahul ayatal. Huruf ta langsung yang tak marbutoh langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini ya. Fa'arahul ayatal kubra. Huruf ba sukun, maka kita pantulkan yang ini ya. Ini tandanya titik di bawah 1, dipantulkan atau dikolkolahkan. Ayatal kubra. Nah, kemudian huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fa'arahul ayatal kubra. Kemudian ayat ke-21. Fakadzdzaba. Huruf dza ditahan dan ditekan. Fakadzdzaba wa 'asa. Huruf sha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fakadzdzaba wa 'asa. Kemudian kita lanjut ayat ke-22. Summa. Huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya.
Thumma adbara. Huruf da berharokat sukun maka kita pantulkan. Adbara. Thumma adbara yas'a. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Thumma adbara yas'a. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Fahasyara. Fahasyara. Fanada. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat tanda garis alif ya, alif ya. Tanda garis alif yang ini ya. Fanada. Kemudian huruf da dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Kemudian kita lihat ayat ke-24. Faqala. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya, yang ini ya. Faqala ana rabb. Ini huruf na dibaca 1 harokat ya, bukan 2 harokat ya. Biasanya di sini terdapat tanda sifr atau tanda 0 ya. Biasanya di mushaf yang lain di sini terdapat tanda 0 ya, tapi di sini tidak diberikan tanda 0 ya. Nanti dilihat di mushaf yang ada ya, teman-teman punya di rumah. Biasanya di sini terdapat tanda 0 ya, tanda 0 seperti angka 0 bulat di sini di atas huruf alif ini ya. Nanti dilihat dicek di mushafnya masing-masing di rumah, biasanya itu terdapat ya kalau di cetakan Indonesia. Faqala ana. Faqala ana rabbukumul. Jadi ini nanya, ini ana bukan dibaca 2 harokat ya, tapi dibaca 1 harokat ya. Faqala ana rabbukumul. Rabbukumul. Yang ini huruf ba ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid. Faqala ana rabbukumul a'la. Huruf mu langsung sambung ke alif lam qamariyah ya. Rabbukumul a'la. Kemudian huruf la di ujung dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Ya, perlu difahami ya sobat mengaji yang dirahmati Allah, bahwasanya ini terdapat tanda, biasanya terdapat perbedaan antara riwayat Hafsin ya dan juga riwayat Haros dan riwayat-riwayat yang lainnya, tergantung mushafnya. Nah, makanya di Indonesia sendiri itu mushaf yang tersebar atau yang kita miliki itu disebut ya kebanyakan adalah mushaf riwayat Hafsin ya, dengan kaidah bacaan yang kita telah familiar atau kita telah kenal bersama ya di Indonesia. Ya, terkadang ada juga riwayat-riwayat lain seperti riwayat Haros dan riwayat-riwayat lainnya, itu terdapat juga perbedaan bacaan ya. Makanya perlu diperhatikan ataupun di cross check dengan mushaf-mushaf yang ada di rumah, terutama huruf na ini ya. Jadi dibaca ana rabb bukan 2 harokat tapi dibaca 1 harokat ya. Silakan dicek di mushafnya di rumah ya. Semoga tidak ada kekeliruan. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, ada baiknya kemudian kita kembali mereview bacaan kita dengan mengulang bacaan yang telah kita pelajari bersama tadi. Semoga sahabat di rumah bisa mengikuti ya. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka.
وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Baik, sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan juga mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.